Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana berkaitan dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi kembali digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara asal Klaten yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UGM tahun 2000, berprofesi sebagai advokat dan kurator bernama Sigit Pratomo. Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo, didampingi Hakim anggota Dian Ardianto dan Ledis Meriana Bahkara, mengagendakan pemanggilan para pihak. Tergugat 1 Jokowi tidak hadir dalam persidangan, diwakilkan kepada kuasa hukumnya YB Irpan dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya sebagai tergugat 2. Sementara penggugat diwakili kuasa hukumnya Deka Ajeng Maharasri. Kuasa hukum penggugat Deka Ajeng Maharasri menegaskan kliennya memang mengakui keaslian ijazah Jokowi, namun menyayangkan Jokowi tidak pernah hadir dan menunjukkan ijazahnya dalam persidangan. Deka menilai apa yang dilakukan Jokowi tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Sementara kuasa hukum Jokowi menanggapi gugatan ini tidak berdasar dan tidak ada kewajiban Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu dari digugat dari Bang Menteri, kemudian sampai kemarin dari Tipu UGM, itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili, baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Itu tidak ada. Sementara itu dalam persidangan perdana ini, Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda hingga 2 pekan mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Is Arianto, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan gugatan-gugatan sebelumnya yang menuding ijazah Joko Widodo alias Jokowi palsu, gugatan kali ini datang dari seorang advokat asal Klaten, Jawa Tengah, sekaligus alumni dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Pratomo. Lantas apa yang digugat oleh Sigit? Apakah ketidakhadiran di sidang-sidang masa lalu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum? Benarkah ada kebutuhan mendesak bagi seorang mantan pejabat negara untuk menunjukkan ijazah aslinya? Meski keaslian ijazah tersebut sudah diakui oleh penggugat. Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Solo, Jawa Tengah ada kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, Deka Ajeng Maharasri, dan juga ada kuasa hukum Jokowi, Yohanes Debrito Irpan atau YB Irpan. Pak Irpan, Mbak Ajeng, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Baik, Mbak Nasuti. Baik, Pak Irpan sudah dengar ya? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak Nafiti. Terima kasih, Mbak Sore. Ya, terima kasih, Pak Irpan. Saya ke Mbak Ajeng dulu ya. Mbak Ajeng, boleh diceritakan tentang penggugat ini, tentang klien Anda. Ia merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UGM, kemudian profesinya sebagai advokat dan juga kurator ya, atau pengelola pilot begitu, asal Klaten. Apakah klien Anda kenal secara personal dengan Pak Jokowi? Kalau secara personal tidak, tapi beliau mengenal karena Pak Jokowi adalah Presiden ke-7. Baik, baik. Baru kali ini menggugat atau sebelumnya juga sudah ikut dalam kelompok yang sebelumnya menggugat Pak Jokowi? Baru kali ini menggugat. Baru kali ini menggugat ya. Jadi tidak ada relasi dengan penggugat-penggugat yang sebelumnya ya? Tidak ada relasi. Oke, Mbak Ajeng, di Pengadilan Negeri Solo ada wartawan yang tanya kepada Anda dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar begitu ya, kira-kira diksi yang saya quote begitu, apa dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar, mungkin maksudnya kepentingan memasukkan gugatan itu apa, tapi Anda saya lihat Anda menolak untuk menjawab itu. Boleh diluruskan, Mbak?
Apa gugatan yang Anda masukkan dan apa kalau mengutip wartawan Solo tersebut, apa yang ingin dikejar? Apa tujuannya? Jadi saya sampaikan ya Mbak Nasiti, sebenarnya motivasi dari penggugat sendiri ingin ditunjukkan ijazah itu, ijazah Pak Jokowi ini ke publik, seperti itu. Karena ini kan memang menurut versi kami terjadi disharmoni, ketidakselarasan antara Undang-Undang PDP dan Undang-Undang KIP. Seperti itu. Oke, jadi gugatan kali ini adalah tentang perbuatan melawan hukumnya ya, kepada yang Anda masukkan kepada Pak Jokowi, kemudian juga Polda Metro Jaya, dan juga pihak UGM, betul ya? Artinya ini semua masuk perdata ya Mbak? Betul. Oke. Dan sekaligus diluruskan bahwa klien Anda di sini tidak ingin memperkeruh soal dugaan ijazah palsu, hanya ingin ditunjukkan ijazah aslinya, begitu? Benar, Mbak. Dengan menunjukkan kan kami berharap memang polemik ini kemudian bisa redam. Jadi alasan utamanya adalah ketidakhadiran Pak Jokowi selama ini di sidang-sidang ijazah sebelumnya dari tahun 2022 hingga citizen lawsuit kemarin di 2026, betul ya? Betul. Oke. Tapi kalau kita bicara perdata ataupun pidana, itu kan tidak ada kewajiban mutlak bagi tergugat untuk menunjukkan ijazah asli. Bagaimana penjelasan Anda? Justru ini ya Mbak yang ingin saya tanyakan kepada pihak kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari Pak Joko Widodo. Mendasarkan pada apa, aturan apa ketika Pak Jokowi itu dikatakan tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazahnya itu ke publik. Begitu. Oke, jadi Anda tetap berharap bahwa Pak Jokowi dengan legowo menunjukkan ijazah aslinya begitu ya ke publik begitu ya. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, bagaimana menjelaskan ini? Dalam perdata maupun pidana kan tidak ada kewajiban mutlak bagi tergugat untuk menunjukkan ijazah asli. Beban pembuktian primer itu ada di penggugat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum. Penjelasan Anda, Pak? Terima kasih, Mbak Nastiti. Terkait dengan gugatan sebagaimana diajukan oleh Saudara Sigit Pratomo melalui kuasa hukumnya rekan sejawat kami si Ajeng. Yang pertama tentu saja kami akan memperhatikan dari aspek hukum acaranya terlebih dahulu. Karena tidak setiap orang, apakah itu orang atau badan hukum, dalam hal mengajukan suatu tuntutan hak, itu asal menuntut. Akan tetapi terdapat adanya suatu ketentuan yang mutlak untuk dipenuhi, di mana yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai penggugat ini harus memiliki legal standing. Lah, persoalannya adalah apa legal standing daripada penggugat untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI agar memperlihatkan ijazah kepada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari formulasi gugatan, posita yang ada di dalamnya bahwa penggugat ini kan mendasarkan pada gugatan-gugatan sebelumnya yang pada intinya dalam gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak penggugat sebelumnya, Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Nah, tentu saja penggugat baik secara prinsipal maupun kuasanya, karena sebagai seorang profesi advokat, tentu saja memahami secara benar mengenai hukum acara. Bahwa di dalam hukum acara perdata, kehadiran pihak prinsipal manakala sudah menguasakan secara sah kepada seorang advokat, tentu saja tidak ada suatu kewajiban bagi penggugat prinsipal atau tergugat prinsipal untuk hadir di persidangan. Sehingga kami sangat menyayangkan kepada Saudara Ajeng sebagai seorang advokat dalam memberikan suatu pernyataan di mana ketidakhadiran Pak Jokowi ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ini mohon untuk dipahami. Oke.
Karena dalam undang-undang advokat itu sendiri, seorang advokat dalam hal mewakili kepentingan klien dalam perkara perdata, ini berhak untuk mewakili. Lain persoalannya dalam perkara perdata. Baik. Dalam perkara karena merupakan suatu keharusan agar terdakwa dihadirkan, kecuali di dalam undang-undang menentukan lain adanya in absentia, maka keberadaan terdakwa suatu keharusan untuk dihadirkan, dan manakala tidak hadir tentu saja hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa atau perintah untuk membawa. Baik Pak Irfan, baik. Ya, biar dijawab oleh Mbak Ajeng. Mbak Ajeng boleh dijawab, silakan Mbak. Apa dasarnya, satu legal standingnya, dan mengapa melihat Pak Jokowi selama ini tidak pernah hadir di persidangan, meskipun itu bisa diwakili oleh para ahli hukumnya, itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Silakan Mbak Ajeng. Yang pertama, legal standing dari klien kami itu kan jelas, ya Mbak ya, legal standing sebagai alumnus, serta ini sama-sama anggota Kagama, Mbak. Itu legal standingnya. Kemudian saya nyatakan, ini ketidakhadiran Pak Jokowi itu kan memang berkali-kali ya Mbak ya, di pengadilan tidak hadir itu. Padahal ada aturan ini yang sudah mengatur bahwa mediasi itu wajib dihadiri para pihak. Begitu Mbak. Oke, Pak Irfan, sebelum saya geser ke pertanyaan yang lain, boleh kalau mau menanggapi silakan. Jadi pernyataan yang disampaikan itu saudara inkonsistensi. Jika pernyataan sebelumnya mengatakan dalam hal gugatan yang diajukan oleh pihak sebelumnya tidak pernah hadir, dianggap perbuatan melawan hukum, begitu juga dalam hal mediasi. Dalam hal mediasi, kehadiran prinsipal itu tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu mohon kepada saudara Ajeng dicermati secara seksama unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang lazim disebut onreh mati gedap. Unsur di dalamnya adalah yang pertama adanya suatu perbuatan. Unsur kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Kemudian adanya suatu kesalahan bagi pihak pelaku itu sendiri. Kemudian adanya kerugian bagi pihak korban, dalam ini penggugat tentu saja, dan ada hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh pihak penggugat adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah apakah unsur-unsur sebagaimana kami sebutkan di dalam 1365 KUH Perdata tersebut memenuhi terhadap gugatan yang Anda tujukan kepada klien kami. Ini yang harusnya Anda sampaikan, jangan sampai justru pernyataan saudara di mana saudara yang notabene seorang profesi itu nanti menyesatkan kepada adik-adik mahasiswa di semester 4 yang saat ini sedang menempuh mata kuliah hukum acara perdata. Demikian Mbak Nastiti. Baik, Mbak Ajeng mau ditanggapi dulu atau saya bisa geser ke pertanyaan berikutnya? Saya tanggapi dulu, Mbak. Boleh, silakan. Jadi di 1635 BW itu saya melihat juga, Mbak, bahwa tindakan perbuatan melawan hukum itu tidak melulu dia itu melanggar aturan perundang-undangan secara tertulis. Namun juga tindakan PMH itu dilihat ada pelanggaran loh ini terkait norma kepantasan, kepatutan. Itu yang kita lihat atas ketidakhadiran Jokowi ini, Mbak. Berkali-kali dia dari Bambang Tri, kemudian yang terakhir juga dari alumni UGM itu tidak hadir, gitu Mbak. Baik. Yang kedua, ini juga menundukkan pada ADART Kagama bahwa anggota Kagama itu wajib menjaga nama baik alma mater dan Kagama itu. Jadi kan ya, baik, kita sudah menangkap poinnya. Yang Anda maksud adalah klien Anda, Pak
Sigit Pratomo ini mengakui juga bahwa Pak Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Hukum UGM dan ijazahnya asli begitu ya. Yang dipermasalahkan adalah mengapa Pak Jokowi selama ini tidak hadir di persidangan-persidangan sebelumnya gitu. Oke, saya bisa geser ke pertanyaan berikutnya ya Pak Irfan. Saya ke Mbak Ajeng. Ini kan tanggal 5 Mei kemarin akhirnya sidang ditunda ke tanggal 19 Mei betul ya? Dengan alasan bahwa bukti belum lengkap. Apa hakim ingin apa saja dokumen yang ingin dilengkapi oleh hakim, Mbak? Mbak Ajeng? Iya. Ya, silakan bukti-bukti apa yang dianggap belum lengkap oleh majelis hakim? Tertundanya tanggal 5 Mei, kemudian ini 11 yang tertunda itu kan memang kita menyusulkan Mbak surat kuasa baru seperti itu untuk teman-teman yang mau bergabung dengan di kantor hukum Sigit Pratomo. Kemudian selain itu dari pihak majelis itu masih ingin memanggil pihak karena memang dari pihak turut tergugat 2 yaitu Polda Metro Jaya itu tidak hadir tanpa keterangan. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Mbak Ajeng, Mbak Irfan. Kita jeda azan maghrib dulu. Pemirsa, kita kembali usai jeda. Mengupas fakta di balik berita terkini, menikmati ragam cita rasa dari berbagai daerah. Masih bersama Deka Ajeng Maharani, kuasa hukum Sigit Pratomo atau penggugat, dan YB Irfan, kuasa hukum Bapak Jokowi. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi Mbak Ajeng. Jadi berkas-berkas yang hendak dilengkapi oleh penggugat itu kan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Apakah ini semua sudah disiapkan? Apa yang kurang? Kami baru menyiapkan untuk perbaikan surat kuasa Mbak. Oke, ini kalau perdata setelah tanggal 19, setelah dokumen lengkap, alur standarnya sesuai perma jawaban tergugat ya, atau mediasi terlebih dahulu? Ada mediasi terlebih dahulu. Mediasi terlebih dahulu ya, berarti mediasi ini yang harus didatangi oleh para pihak begitu. Oke, kita sambil menyimak grafis, ini adalah gugatan yang pernah dilayangkan kepada Joko Widodo terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Ada 7 gugatan di sini yang pernah dialamatkan ke PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta. Mbak Ajeng, kalau kita lihat sama-sama, ini kan yang perdata dari tahun 2022 ada Pak Bambang Trimulyono, kemudian tim pembela ulama dan aktivis. Pak Irfan boleh dikoreksi ya jika saya salah, mana perdata, mana pidana. Kemudian ada Bang Egy Sujana, Muhammad Taufik, dan Top Taufan Bangun Sutoto. Ini yang class action kemarin ya, April 2026. Berarti dari 7 gugatan yang sudah dialamatkan ini, 5 diantaranya atau 4 diantaranya mental begitu, ditolak. Mayoritas gagal atau prosesnya lambat karena lemah bukti. Apa strategi Anda Mbak Ajeng agar tidak seperti gugatan-gugatan lain yang juga mental? Kalau soal nanti dikabulkan ataupun di NPA ataupun tidak diterima kan itu kita serahkan aja ke majelis hakim ya Mbak ya. Tapi memang kami punya strategi tersendiri di gugatan ini. Di antaranya memang dasar kami, kemudian ijazah ini kami ajukan. Kami meyakini memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Oke, jadi strategi Anda? Gimana Mbak? Strategi Anda apa Mbak? Ya kami akan menghadirkan saksi-saksi pendukung Mbak. Oke. Dan alat bukti yang mendukung. Oke, saksi-saksi yang akan dihadirkan siapa saja nantinya Mbak? Nanti kemungkinan pada saat pembuktian memang kami susulkan Mbak. Oke, yang jelas ada ahli, ada kemudian para alumnus juga begitu kira-kira ya? Ya. Oke, Bang Irfan gimana? Anda kalau melihat mayoritas gugatan ada pola berulang, gugatan perdata, perbuatan melanggar hukum ini, melawan hukum, mayoritas mental sejak tahun 2022 sampai yang terakhir kemarin class action di April 2026 juga NO begitu.
Apa prediksi Anda untuk gugatan kali ini? Menurut apa yang kami perhatikan, pertimbangan hakim baik yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian pula Pengadilan Negeri Surakarta yang baru saja diputus, bahkan untuk saat ini oleh topan hakim sebagai penggugat melalui kuasa hukumnya sedang mengajukan upaya hukum banding atas pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar memutus perkara tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan. Karena dalam hal membuat suatu putusan, seorang hakim tentu saja terikat pada norma-norma atau kaidah-kaidah, baik dari aspek hukum acaranya maupun dari aspek hukum materialnya. Nah, manakala dalam hal hukum formalnya sekiranya gugatan tersebut telah cacat formal, maka sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk pokok perkaranya. Sehingga gugatan yang demikian ini karena cacat formal, maka sudah selayaknya apabila dalam putusan tersebut amarnya berbunyi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke. Demikian Mbak Astiti. Baik. Mbak Ajeng, kalau kita bicara strategi, apakah sebelumnya Bang Egy Sujana, ya meskipun akhirnya sekarang SP3 begitu ya, Bang Egy Sujana juga awalnya menggugat secara perdata, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak diterima atau NO karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Apakah nantinya juga kemudian melapor ke Barreskrim? Apakah strategi itu juga yang akan digunakan oleh klien Anda nantinya, Mbak Ajeng? Beda, Mak. Beda ya? Beda. Oke, jadi tidak akan menempuh jalur pidana ya, perdata ini karena Anda yakin Anda akan menang gugatan kali ini. Betul demikian ya? Mbak Ajeng? Ya. Oke, baik. Pak Irfan, Anda menyebut bahwa respons Pak Jokowi terhadap gugatan ini datar-datar saja. Memangnya reaksi Pak Jokowi selama ini setelah digugat, reaksinya seperti apa, Pak? Kalau Pak Jokowi selama ini dalam hal menghadapi suatu gugatan yang dilayangkan oleh siapapun di pengadilan negeri manapun, itu selalu datar. Tidak ada suatu persoalan dan sama sekali tidak nampak bahwa Pak Jokowi itu menanggung beban. Dan segala sesuatunya terkait dengan persoalan hukum itu telah diserahkan sepenuhnya melalui kuasa hukumnya yang telah ditunjuk oleh Pak Jokowi guna mewakili kepentingan hukumnya di pengadilan. Oke, Pak Irfan, jadi, Anda baru masuk sikap Pak Jokowi selama ini. Anda baru masuk di gugatan kali ini atau sebelum gugatan perdata sebelumnya juga Anda sudah terlibat, Pak? Semuanya saja. Bahkan Pak Jokowi selama ini apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang selalu menyudutkan, bahkan menurut saya sudah masuk pada menyerang kehormatannya, Pak Jokowi selalu datar. Jadi tidak pernah Pak Jokowi menanggapi pernyataan-pernyataan, apalagi gugatan secara formal, kemudian secara emosional, enggak. Jadi segala sesuatunya Pak Jokowi selalu bersikap secara santai lah dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Oke, berarti gugatan kali ini lebih santai ya Pak, karena tidak sampai menyinggung, kemudian juga tetap menghormati. Bahkan penggugat sendiri seperti disampaikan Mbak Ajeng tadi mengakui bahwa Pak Jokowi merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UGM dan ijazahnya asli begitu. Betul, maka kemarin dalam statement yang kami sampaikan setelah sidang selesai, kami juga cukup memberikan suatu apresiasi terkait dengan apa yang diformulasikan di dalam posita gugatan maupun di dalam petitumnya, itu bersifat normatif, artinya tidak ada kalimat satupun yang menyudutkan Pak Jokowi, apalagi sampai menyerang kehormatan Pak Jokowi, itu tidak ada jika dibandingkan dengan gugatan-gugatan sebelumnya. Maka kami memberikan suatu apresiasi, meskipun dari segi substansi tentu saja kami menyangkal atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Mbak Nastiti. Baik, kalau santai tanpa beban, kenapa tidak sesantai itu saja dipertunjukkan ke publik, Pak?
Nah, ini persoalannya, ini menyangkut masalah hukum. Jadi ini jangan disamakan seperti halnya Bu Ijo yang pamer keris pada waktu itu. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ajeng tadi, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud tidak sebatas melanggar undang-undang, akan tetapi apakah perbuatan tersebut melanggar hak orang lain? Nah, pertanyaannya, apakah tindakan Pak Jokowi untuk tidak memberitahukan atau mempublikasikan atau memperlihatkan kepada publik atas ijazah yang menjadi miliknya itu melanggar hak orang lain? Nah, begitu juga apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum? Karena tidak ada suatu ketentuan yang mewajibkan kepada Pak Jokowi memperlihatkan atas ijazah tersebut kepada publik, itu nggak ada. Nah, begitu juga apakah perbuatan Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik tersebut bertentangan dengan kesusilaan? Nah, tentu saja norma-norma atau perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana dimaksud di dalam pasal KUH Perdata itu 355 tentu saja tidak ada yang memenuhi. Oke, saya merujuk kepada Pak Irfan, saya merujuk pada putusan Komisi Informasi Publik pada Maret 2026 yang menyatakan bahwa dokumen ijazah adalah informasi publik yang terbuka. Apakah putusan itu tidak cukup untuk membuat klien Anda untuk Pak Jokowi, ya sudah tunjukkan saja ke publik sebagai jalan tengah? Perlu kami sampaikan, tadi saya juga barusan memperhatikan putusan dari Komisi Informasi yang dalam putusannya sama sekali tidak ditujukan kepada subjek hukum dalam statusnya sebagai privat. Akan tapi itu ditujukan kepada badan hukum publik. Jadi untuk Pak Jokowi, karena privat, tentu saja tidak ada suatu kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam keputusan Komisi Informasi Publik tersebut, Mbak Nastiti. Baik, jadi tidak untuk perorangan begitu ya, Anda membaca putusan tersebut. Baik, memang cara membaca... Jadi tidak terikat. Baik, Mbak Ajeng. Ya, Mbak Ajeng, kenapa menurut klien Anda kehadiran fisik dari Pak Jokowi di persidangan itu dianggap sebagai kontribusi penting, padahal kan bisa saja diwakili oleh para ahli hukumnya seperti selama ini yang terjadi dari tahun 2026 hingga gugatan class action kemarin April 2026, sejak 2022, maaf. Ya, jadi sekali lagi ya Mbak, bahwa kehadiran para pihak, artinya prinsipal sendiri, itu wajib untuk datang di pengadilan. Andai kata itu tidak wajib pun, ada catatan-catatan itu, ada lanjutan-lanjutannya dari aturan itu. Kemudian kontribusi Pak Jokowi hadir di persidangan itu kan jadi sangat penting, Mbak. Ini saya ceritakan aja, ada kejadian yang hampir serupa atau mirip, yaitu pada presiden bola Nigeria itu. Nah, ini hampir-hampir mirip itu kejadiannya. Ya dipermasalahkan ini mengenai ijazahnya itu oleh lawan politik. Nah, lawan politik ini kemudian juga mengajukan itu di pengadilan. Setelah dia lengser tidak menjadi presiden atau masih menjabat? Ini setelah ada pemilih masih menjabat. Masih menjabat. Baik. Kemudian dimasalahkan oleh lawan politiknya. Ada tuduhan bahwa ijazah itu dituduh palsu begitu, Mbak. Nah, dengan mekanisme ini diajukan permohonan ataupun gugatan ya di pengadilan Amerika, ini pengadilan ini berhasil memaksa, kemudian universitasnya itu juga terbuka, Mbak. Kemudian membuka data-data riwayatnya, meskipun ya itu tidak secara clear, kemudian langsung selesai kegaduhan itu. Hanya saja kan dengan ini saya menggambarkan ketika Pak Jokowi itu minimal hadir, kemudian juga menunjukkan ijazah dibantu oleh pihak Polda Metro Jaya, saya yakin juga akan meredam polemik. Oke, jadi itu motivasi klien Anda?
Ya, salah satunya ada pengalaman itu Mbak yang kita lihat pada Presiden Nigeria. Oke, ada jurisprudensi di negara lain begitu ya. Pak Irfan, profesi penggugat yang sebagai advokat dan juga kurator, mereka menunjukkan bahwa gugatan ini lebih ke arah edukasi hukum dan transparansi publik daripada kepentingan pribadi sempit. Apakah Anda punya pendapat lain? Jadi apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, kami menjawab secara singkat bahwa secara prinsip dalam hukum acara perdata di Indonesia, hakim pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara perdata itu bersifat pasif dan tidak ada kewenangan untuk memaksa secara fisik terhadap tergugat untuk menyerahkan alat bukti asli. Beban pembuktian berada pada para pihak, terutama penggugat yang mendalilkan haknya. Jadi tentu saja hakim dalam hal ini akan berpedoman pada pasal 163 HIR yang pada pokoknya siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Jadi hakim tidak aktif mencari bukti melainkan menunggu bukti yang diajukan oleh para pihak kemudian memberikan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terungkap di dalam fakta persidangan untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam hal mengadili suatu perkara. Demikian, Mbak Nasti. Pasal 163 atau 169, Pak? Izin 163 HIR ya. Bukan 169 ya. 169 kan dokumen itu yang hakim yang perintahkan. Jadi 163, jadi siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Baik, silakan Mbak Ajeng ditanggapin. Izin Mbak, saya menanggapi. Tadi kan saya itu gambaran ya Mbak, di negara lain begitu. Tapi kalau ini menanggapi, tadi sekilas itu barang siapa ya, intinya yang menuduh bahwa penggugat juga wajib membuktikan begitu ya. Ini kan tidak terpotong ataupun berhenti di situ aja Mbak. Jadi ada asas reo negat actori incumbit probatio, yang artinya jika pihak tergugat ini juga menyangkal, artinya membantah, itu juga wajib membuktikan, Mbak. Oke, itu Anda berdasar di KUH Perdata? Jadi pembuktian itu memang, jadi pembuktian itu tidak semata-mata hanya dibebankan pada pihak penggugat, tapi juga pihak tergugat. Kalau menyangkal dan membantah dalil yang diajukan penggugat, itu juga wajib untuk membuktikan. Ini Anda alat buktinya Mbak, satu itu sederhana. Ijazah asli. Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi yang asli ya, yang Betul. Saat ini dikuasai di Polda. Ini Anda berdasar KUH Perdata ya Mbak, pasal 1365 bukan? Ya ini ada asas Mbak. Oh Anda menggunakan asas ya, baik. Prinsip ini Pak Irfan, berarti kita sedang bicara edukasi hukum di sini. Prinsip beban pembuktian, kalau tadi Anda mengambil dari pasal 163 HIR, kalau di KUH Perdata di 1365 perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, itu semua yang membuktikan adalah penggugat. Ada nggak kewajiban tergugat? Jadi kemudian kalau memang dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh pihak penggugat, pihak tergugat menyangkal atas kebenarannya, maka penggugat punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, manakala pihak penggugat tidak punya kemampuan untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya yang telah disangkal oleh pihak tergugat, maka petitum atau hal-hal yang dimohonkan agar diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kan ditolak. Ini manakala dari segi syarat formalnya terpenuhi, namun demikian di dalam gugatan tersebut kami masih harus mengkaji apakah dari aspek hukum acara gugatan yang demikian ini telah memenuhi syarat formal. Karena setelah kami perhatikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak punya legal standing terkait dengan tuntutan hak yang diajukan kepada Pak Jokowi. Itu yang pertama. Legal standingnya tadi sudah dijawab Pak Irfan? Legal standingnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Ajeng. Menurut Anda itu kurang kuat? Kemudian kalau motivasinya
ingin tahu tentang ijazah. Saat ini perkara pidana kan sudah bergulir, mungkin dalam waktu dekat sudah P21. Maka ini suatu kesempatan di mana hukum pidana adalah hukum publik. Maka majelis hakim terkait dengan bukti ijazah yang saat ini telah dilakukan penyitaan dari Pak Jokowi, tentu saja akan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan, karena sidang terbuka untuk umum. Untuk umum, oke. Sehingga menurut saya sangat berlebihan manakala dari pihak penggugat sudah mengetahui bahwa ijazah untuk saat ini dalam posisi ada di bawah kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, masih harus dilakukan gugatan secara perdata gitu loh, Mbak. Ya, itu nomor perkaranya lain ya Pak ya. Pak Irfan, kita kembali ke KUH, sebentar Mbak Ajeng, kita kembali ke KUH Perdata, Pak Irfan biar tidak terlewat. Tergugat kan hanya boleh bantah dengan bukti tandingan Pak. Apa bukti tandingan yang sudah disiapkan Pak? Diulangi Mbak Nasiti. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tergugat hanya boleh membantah dengan bukti tandingan. Apa bukti tandingan yang disiapkan? Tentu saja bagi kami, apabila di dalam dalil-dalil gugatan tersebut yang sekiranya sudah kami sangkal dia tidak membuktikan, menurut saya sifatnya fakultatif. Kami mau membuktikan boleh, tidak, nggak ada masalah. Baik. Menurut saya demikian, Mbak. Oke. Iya. Karena memang tidak ada. Kami pun tetap akan ajukan bukti, terutama dokumen yang terkait dengan persoalan ijazah. Baik. Mengingat ijazah tersebut saat ini ada di bawah kekuasaan penyidik karena telah disita, itu pun atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, tentu saja kami akan memperlihatkan bukti berupa berita acara sita maupun tanda terima penyerahan ijazah tersebut kepada penyidik. Baik, baik, karena memang tidak ada kewajiban aktif untuk menyerahkan dokumen kecuali hakim memerintahkan. Jika hakim memerintahkan, apakah ijazah asli Pak Jokowi yang saat ini dikuasai di Polda Metro Jaya akan ditunjukkan di persidangan Solo nanti? Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan dalam hukum acara perdata. Baik. Tidak ada, karena begini, dalam hal hukum perdata mengenai ruang lingkup apa yang menjadi sengketa diserahkan kepada para pihak. Begitu juga tentang peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan dan bukti apa yang akan diajukan, majelis hakim pasif dan itu diserahkan kepada para pihak. Baik, baik. Saya hanya membaca pasal 1365 dan pasal 169 HIR saja, Pak Irfan. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya di Pengadilan Negeri Solo. Mbak Ajeng, terakhir apa yang ingin Anda tambahkan? Yang ingin saya tambahkan, Mbak, ketika tadi kuasa hukum dari Pak Jokowi kemudian menanggapi bahwa metodenya akan di persidangan pidana ya, Mbak, itu tidak ada, Mbak, mekanisme menunjukkan ijazah itu ke publik oleh Pak Jokowi, karena itu akan diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan itu pun akan hanya ditunjukkan oleh majelis hakim dan terdakwa di situ. Kalau persidangan pidana ini kemudian berlanjut begitu ya. Hanya saja Mbak, ini tidak akan ini tentu akan tetap menyisakan tanda tanya publik seperti itu, Mbak. Baik, dan saya tambahkan sedikit, tergugat punya hak diam gitu ya kalau kita merujuk kepada prinsip beban pembuktian dalam pidana. Sebelum saya tutup, sepertinya Pak Irfan masih ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Atau sudah cukup? Pak Irfan? Pak Irfan? Baik, rasanya sudah cukup ya, karena saya harus memberi porsi yang sama kepada kedua belah pihak. Mbak Deka Ajeng Maharasri, kuasa hukum dari Sigit Pratomo, penggugat, dan YB Irfan, kuasa hukum Joko Widodo. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda persidangan hingga 19 Mei 2026 untuk memanggil kembali para pihak yang belum hadir. Apakah persidangan perdata ini menjadi jawaban final atas keraguan sebagian pihak? Ataukah hanya akan menjadi pengulangan dari babak-babak hukum sebelumnya? NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami.